Di atas pasir, 11 muda bekerja dengan tenang. Di tangan setiap orang memiliki batang besi masing-masing. Terjebak di pasir, mereka sedang membongkar ranjau. Selama Perang Dunia II, tentara Jerman dikalahkan, tetapi mereka meninggalkan lebih dari 1,5 juta ranjau di pantai barat Denmark. Dan 2.000 tahanan. Adapun tahanan ini, yang termuda baru berusia 11 tahun, yang tertua baru berusia 20 tahun. Sama seperti itu, mereka menjadi detektor hidup asap yang ditinggalkan oleh perang. Membiarkan 2.000 anak ini membawanya, tapi itulah kebenarannya. Perang memang seperti itu. Ini untuk menindas keberadaan yang lemah. Mereka masing-masing hanya menerima pelatihan 30 menit. Selain itu, mereka juga menggunakan tambang, barang nyata dengan harga yang tepat. Bahkan kelalaian kecil akan menyebabkan hilangnya nyawa. Inilah kejamnya perang. Daerah Ranjau adalah sejarah kelam diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Anak-anak diperintahkan untuk meredakan 6 ranjau setiap jam. Bekerja 12 jam sehari. Tidak ada jeda antar jam. Jika tidak mencapai tujuan tidak boleh makan nasi. Seorang remaja sedang membersihkan ranjau darat. Dia sangat tegang. Tangan mulai gemetar. Dia sangat gugup sehingga dia muntah. Temannya berjalan ke arahnya. Hendak mengajukan pertanyaan kecil. Ledakan keras terdengar. Tambang meledak. Anggota tubuh remaja yang meledak itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Diiringi teriakan kesakitan. Dia berteriak keras. Orang-orang membawanya ke darat. Dijemput oleh militer. Siang itu, remaja di asrama muntah sekaligus. Karl masuk. Salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Karena tadi malam sangat lapar. Segera ke peternakan sebelah. Mencuri sedikit makanan babi untuk dimakan. Karl pergi ke pertanian. Gadis itu berkata, sudah membuang banyak kotoran tikus tadi malam. Lalu dia tersenyum dan pergi. Karl siap marah. Memanggil seseorang untuk mengambil air laut. Suruh anak-anak untuk minum. Setiap orang harus minum setidaknya 3 cangkir besar. Mereka mengikuti. Setelah mandi dengan cepat dan bersih, mereka masih harus bekerja. Karl pergi ke bangsal perawatan. Ingin mengunjungi anak yang terluka kemarin. Dokter memberitahunya, anak itu telah meninggal tadi malam. Dia kembali dengan patah hati. Dengan mudah mencuri roti dan kentang. Kembali ke barak, lemparkan semua ini ke tanah. Anak-anak melihat roti dan kentang. Sangat bahagia, makan potongan besar. Pada sore hari, mereka masih harus terus bekerja. Kehilangan seorang anak, tugas mereka adalah untuk diratakan. Setiap orang di setiap jam harus membongkar 8 ranjau. Jika tugas belum selesai, tetap tidak bisa makan. Mereka hanya bisa mendengarkan dan mengikuti. Malam, prajurit biasa. Seret anak-anak keluar dari tenda. Setelah bercanda beberapa saat ingin membunuh mereka, segera dihentikan oleh Karl. Karl mengatakan, saya adalah prajurit yang bertanggung jawab atas para tahanan. Jika anak-anak ini mati, kita membutuhkan orang-orang kita untuk membongkar 60.000 ranjau darat. Impoten, petugas hanya bisa membebaskan mereka. Tentara itu datang ke sini karena beberapa hari yang lalu, Karl mencuri makanan telah ditemukan. Sebenarnya ada banyak tentara tidak berperasaan untuk membiarkan anak-anak kelaparan. Memilih untuk melakukannya, tapi disiplin militer yang ketat. Makanan tidak bisa diberikan kepada orang Jerman. Mereka dipaksa bekerja di sini sampai mati. Bicara dengan Karl sebentar, prajurit itu mengabaikannya. Karena anak-anak ini masih banyak manfaat bagi mereka. Keesokan harinya, ketika anak-anak sedang membongkar ranjau darat, dia menemukan seutas benang baja. Dia berteriak, ada kabel ranjau darat, tapi jaraknya terlalu jauh, hanya dapat dikomunikasikan oleh satu persatu. Werner pada jarak terjauh tidak mendengar saat dia menarik kabel ranjau darat. Anak-anak lain bergegas untuk memeriksa, tapi tidak bisa lihat atau dapat menemukannya. Jelas, dia dihancur berkeping-keping. Karl berlari ke sana, lihat semua yang ada di depan. Dia tidak memiliki reaksi apapun. Ernst kehilangan saudaranya, ingin saudaraku kembali. Dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Karl hanya bisa pakai obat penenang untuknya. Dia tidak seperti perwira lainnya. Dia menganggap anak-anak ini sebagai muridnya. Setiap hari akan mencuri roti untuk anak-anaknya. Luang waktu, bermain sepak bola dengan anak-anaknya. Setiap bulan akan ada hari libur. Ketika dia membawa anak-anak kembali, Karl mengambil batu, membuang. Anjing yang patuh berlari ke sana. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Semua orang terkejut. Karl mengirim orang-orang bergegas untuk memeriksa. Anjing yang dia sayang diledak oleh ranjau. Melihat anjing di sisinya selama bertahun-tahun, ia tidak tahu harus berkata apa. Dia menyalahkan segalanya kepada anak yang bertanggung jawab atas area ini. Karena dia tidak membongkar ranjau dengan hati-hati, Karl melempar bola. Menyuruh anaknya untuk mengambil bola dengan mulutnya. Anak itu hanya bisa mengikutinya. Setelah kembali, Karl memukul kepalanya dengan keras. Beberapa saat yang lalu masih orang yang baik. Karena seekor anjing, temperamennya sangat berubah. Sejak hari itu, emosinya menjadi lebih pemarah. Ternyata anaknya sedang menangis, tapi menurut katanya anaknya sedang tersenyum. Karl memukul kepada wajahnya beberapa kali berturut-turut. Anak laki-laki itu masih tersenyum. Semua anak lain tahu, dia sedang menangis.
Tapi Karl mengabaikannya, menyuruh mereka untuk mengaitkan tangan mereka dengan yang lain. Berjalan selangkah demi selangkah menuju ladang ranjau yang sedang dibersihkan. Jika mereka tidak diledakkan sampai mati, nanti harus lebih berhati-hati dalam menghapus ranjau. Siang itu, seorang wanita berlari ke asrama, teriak bahwa putrinya telah memasuki ladang ranjau. Anak-anak mengikutinya ke pantai. Gadis kecil itu memang sedang bermain di ladang ranjau. Setelah kembali, Karl melihat hanya ada satu orang yang tersisa di asrama. Setelah mengetahui hal ini, dia bergegas ke pantai. Jika ledakan fatalnya, dia juga tidak perlu bekerja lagi. Pemuda itu masih berada di asrama tadi. Ikuti Karl ke pasir. Dia melangkah ke ladang ranjau. Menahan gadis itu, semua orang tercengang. Dia dengan mudah menjinakkan ranjau di kakinya. Sangat jelas, pada hari Ernst kehilangan saudaranya, dia telah kehilangan arah hidupnya. Tidak peduli siapa yang sedang memanggil, dia juga tidak menjawab. Selain itu, dia melangkah ke ladang ranjau. Begitu seterusnya, dia dibunuh oleh ranjau darat. Sejak hari itu, banyak anak memiliki pola pikir yang menganggap enteng hidup. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa pulang. Karl juga terlihat sangat patah hati, tapi dia tidak bisa memiliki simpati, karena mereka adalah tahanan. 1 bulan kemudian, 6 anak saat memuat ranjau darat di dalam mobil, mengira ranjau telah dibongkar. Tidak akan meledak, seorang pria melemparkan ranjau ke dalam mobil, pada saat yang sama. Anak-anak dan Karl melihat adegan ini, dengan cepat berlari ke tempat kejadian. Setelah sampai, apa efeknya? 6 anak ditiup menjadi abu. Semua orang hanya bisa meninggalkan tempat ini. 3 bulan kemudian, Karl menerima pesanan bahwa anak-anak yang lain pindah ke tempat kerja berikutnya. Karena itu, Karl dan para prajurit berdebat. Sangat jelas, tentara ingin anak-anak yang memiliki pengalaman ini. Tapi Karl ingin membiarkan anak-anak pulang. Tak berdaya, di bawah penindasan perintah, Karl kembali ke barak, menyelundupkan anak-anak lainnya ke truk. Setelah dibawa ke hutan, dia membiarkan mereka pergi. Karl benar-benar tidak berperasaan. Biarkan mereka pergi ke situs pekerjaan berikutnya. Karena ketika datang, dia telah berjanji kepada mereka. Selesai membongkar 60.000 ranjau darat, akan membiarkan mereka pulang. Tapi atasan tidak berpikir begitu. Mereka pikir tahanan adalah musuh. Melepaskan berarti melepaskan harimau ke hutan. Pada akhirnya 2.000 tahanan menghapus 1,5 juta ranjau darat dari pantai barat. Sebagian besar tahanan yang tidak mati juga terluka. Pada akhirnya tidak ada yang tahu. Akankah mereka akhirnya pulang? Sangat berharap dunia kita tidak akan ada lagi perang.